Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini saya ingin berbagi sebuah cerita yang sangat menyentuh, sebuah kisah tentang kesabaran, keteguhan, dan keyakinan bahwa setelah setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Ini adalah kisah tentang seorang pria bernama Banyu. Banyu lahir dan besar di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau dan perbukitan yang menenangkan. Sejak kecil, hidupnya tidak pernah mudah. Ia adalah anak sulung dari 5 bersaudara, dan ayahnya hanyalah seorang buruh tani dengan penghasilan yang pas-pasan. Ibunya, seorang wanita yang lembut hati, selalu mengingatkannya, "Banyu, hidup ini seperti menanam padi. Kita harus sabar merawatnya, menyianginya dari rumput liar, dan menanti musim panen tiba. Jangan pernah menyerah, ya nak." Nasihat ibunya itu tertanam kuat di hati Banyu. Ia tumbuh menjadi pemuda yang pendiam, namun pekerja keras. Saat teman-temannya asyik bermain, Banyu sudah membantu ayahnya di sawah. Ia belajar cara mencangkul tanah, menanam benih, dan mengairi sawah dengan tekun. Impiannya sederhana. Ia ingin melihat keluarganya hidup lebih baik. Lulus SMA, Banyu tidak punya pilihan untuk melanjutkan kuliah. Uang adalah masalah besar. Dengan berat hati, ia merelakan mimpinya menjadi seorang guru. Tidak apa-apa, bisiknya pada diri sendiri. Aku bisa jadi guru bagi adik-adikku di rumah. Ia pun memutuskan untuk merantau ke kota besar, berharap bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Di kota, kehidupan ternyata jauh lebih keras dari yang ia bayangkan. Banyu bekerja serabutan, mulai dari menjadi kuli bangunan di bawah terik matahari, menjadi pelayan di warung makan, hingga larut malam, sampai menjadi tukang ojek yang harus berhadapan dengan macetnya jalanan ibu kota. Setiap malam, di kamar kosnya yang sempit, rasa lelah dan rindu rumah seringkali membuatnya hampir menangis. Namun, setiap kali ia merasa putus asa, ia teringat wajah ayah dan ibunya, serta senyum adik-adiknya. Ia ingat pesan ibunya tentang menanam padi. Ini adalah masa-masa aku menyiangi rumput liar, pikirnya. Setiap bulan, tanpa pernah absen, ia selalu mengirimkan sebagian besar gajinya ke kampung halaman. Ia rela hanya makan nasi dengan lauk seadanya, asalkan adik-adiknya bisa terus bersekolah. Ujian datang silih berganti. Suatu hari, Banyu mengalami kecelakaan saat bekerja. Kakinya patah, dan ia harus beristirahat total selama beberapa bulan. Tabungannya habis untuk biaya pengobatan. Ia merasa dunia seakan runtuh. Dalam kesendiriannya di kamar kos, ia menatap langit-langit dengan hampa. "Ya Tuhan, mengapa ujian ini begitu berat?" keluhnya dalam hati. Namun, di tengah keputusasaannya, pertolongan datang dari arah yang tak terduga. Pak RT di lingkungannya, yang selama ini melihat ketekunan Banyu, datang menjenguk dan membawakan makanan. Tetangga-tetangga kosnya pun silih berganti membantunya. Kebaikan-kebaikan kecil ini menyalakan kembali api semangat di dalam dirinya. Banyu sadar, ia tidak sendirian. Setelah pulih, Banyu tidak bisa lagi bekerja sebagai kuli. Dengan sisa tenaga dan sedikit uang pinjaman dari Pak RT, ia membeli sebuah gerobak bekas. Ia memutuskan untuk berjualan bubur ayam di pagi hari. Awalnya, tidak banyak yang membeli. Ia seringkali harus membawa pulang buburnya yang masih banyak. Tapi Banyu tidak menyerah. Setiap pagi, sebelum subuh, ia sudah bangun untuk menyiapkan dagangannya. Ia meracik bumbu dengan resep sederhana peninggalan ibunya. Ia melayani setiap pembeli dengan senyum yang tulus, tak peduli betapa lelahnya ia. Perlahan tapi pasti, bubur ayam Banyu mulai dikenal. Dari mulut ke mulut, orang-orang membicarakan rasa buburnya yang lezat,
dan porsinya yang tidak pelit. Tahun demi tahun berlalu. Gerobak sederhananya kini telah berubah menjadi sebuah warung kecil yang selalu ramai. Banyu kini dikenal sebagai Mas Banyu Bubur Sabar. Julukan itu datang dari para pelanggannya yang melihat betapa sabar dan ramahnya ia melayani pembeli. Dari hasil usahanya, Banyu tidak hanya bisa membiayai sekolah adik-adiknya hingga sarjana, tetapi juga berhasil merenovasi rumah orang tuanya di kampung menjadi lebih layak. Kebahagiaan terbesarnya adalah saat melihat adiknya yang bungsu diwisuda. Di hari itu, Banyu menangis haru. Semua kerja keras dan kesabarannya selama ini terasa terbayar lunas. Suatu sore, saat ia sedang membersihkan warungnya, seorang wanita cantik bernama Anjani datang. Anjani adalah salah satu pelanggan setianya. "Mas Banyu, saya kagum dengan perjuangan Mas," kata Anjani sambil tersenyum. Senyum itu terasa begitu tulus dan menenangkan. Percakapan sore itu menjadi awal dari sebuah kisah baru. Anjani, dengan kelembutan dan pengertiannya, mampu mengisi kekosongan di hati Banyu. Tidak lama kemudian, Banyu memberanikan diri untuk melamar Anjani. Ia membawa serta kedua orang tuanya ke rumah Anjani. Di sana, di hadapan dua keluarga, Banyu menceritakan perjalanan hidupnya dengan jujur. Ia tidak punya harta berlimpah, hanya sebuah warung bubur dan hati yang tulus. Keluarga Anjani, yang sudah mendengar banyak hal baik tentang Banyu, menerimanya dengan tangan terbuka. Hari pernikahan Banyu dan Anjani menjadi hari paling membahagiakan dalam hidup Banyu. Ia menatap wajah istrinya yang tersenyum bahagia, melihat orang tua dan adik-adiknya yang bangga padanya. Ia teringat kembali semua kesulitan yang pernah ia lalui. Semua itu terasa seperti mimpi buruk yang telah usai. Kini, Banyu hidup bahagia bersama keluarga kecilnya. Warung buburnya semakin berkembang, bahkan sudah membuka beberapa cabang yang dikelola oleh adik-adiknya. Namun, Banyu tetaplah Banyu yang dulu. Pria sederhana, sabar, dan selalu bersyukur. Setiap pagi, saat ia mengaduk bubur di warungnya, ia selalu tersenyum. Ia tahu bahwa kesabaran adalah benih dari kebahagiaan, dan ia telah memanen buahnya yang paling manis. Kisah Banyu mengajarkan kita bahwa hidup memang penuh ujian, tapi kesabaran adalah kuncinya. Seperti petani yang sabar menanti panen, kita pun harus sabar dalam menjalani proses kehidupan. Jangan pernah menyerah. Teruslah berbuat baik, karena kebahagiaan pasti akan datang pada waktu yang tepat bagi mereka yang sabar menantinya. Terima kasih sudah menonton cerita inspiratif ini sampai selesai. Semoga kisah Banyu bisa memberikan semangat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, agar kita bisa terus berbagi cerita-cerita positif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.